Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan pemirsa dimanapun Anda berada dan tentunya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya di sini Fevi Subli untuk memandu program TVRI Kaltim yaitu Cahaya Ramadan, yang dimana tema kita hari ini adalah bulan suci Ramadan adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, pemirsa Cahaya Ramadan, sebelum kita berbincang-bincang nanti, kita akan mengantarkan pemirsa untuk mendengarkan dan menyaksikan lantunan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 186 bersama Kiai Haji Samiun. Ya, pemirsa, selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخيط الأسود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلكم يتقون صدق الله العظيم. Ya, itulah tadi kita telah mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama alunan syahdu ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 dan langsung dibacakan oleh Kiai Haji Samiun, yang mana beliau sudah ada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya bisa melihat Pak Kiai hadir lagi bersama kami TVRI Kaltim dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Dan Pak Kiai, kita masih dalam puasa Ramadan di bulan ini ya Pak Kiai ya. Betul. Alhamdulillah. Dan pemirsa di rumah juga diharapkan juga masih melaksanakan puasa di bulan suci ini. Dan Pak Kiai, tadi Pak Kiai sudah melantunkan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 Pak Kiai. Dan tema kita hari ini adalah Ramadan adalah hadiah terindah dari Allah. Dan
surat Al-Baqarah tersebut memang berkenaan dengan tema kita hari ini ya Pak Kiai. Bisa Pak Kiai memaparkan, mengupas surah Al-Baqarah tersebut. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan lana maghfuran lana wa ridwanun minallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'udah amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Cahaya Ramadan TPRI Kalimantan Timur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di bulan Ramadan ini dengan penuh hikmat di dalam kita melaksanakan ibadah puasa kita beserta rangkaian-rangkaian ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Semoga dengan barakah hikmah daripada bulan Ramadan dan hikmah daripada kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, khususnya puasa Ramadan, Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua, para pemirsa semua menjadi hamba Allah yang senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in hingga akhir zaman. Para pemirsa Cahaya Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya menghaturkan terima kasih kepada Mbak Pepi yang telah memberikan kesempatan kepada pribadi saya untuk menyampaikan hikmah daripada indahnya bulan suci Ramadan sebagai hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika itu Rasulullah bermunajat memohon kepada Allah apa yang terbaik untuk umatnya, untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah taala mengisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khalwatnya atau di dalam munajatnya dengan firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, yang artinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila meminta ataupun bertanya oleh hambaku kepada aku tentang aku, maka katakan oleh Muhammad, aku selalu dekat. Lalu di antara sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita caranya agar Allah Ta'ala selalu dekat kepada kita? Maka Allah Ta'ala berikan suatu anugerah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu adalah bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berbagai macam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya semuanya itu adalah merupakan untuk jalan kita mendekatkan diri kepada Allah agar kita selalu disayangi, dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah, wahai Muhammad, aku selalu mengabulkan, aku selalu memperkenankan segala permintaan daripada hamba-hambaku, ya. Maka dengan demikian, apa yang aku sampaikan, wal yu'minu bi, yang terutamanya hendaklah percaya kepada aku dulu. La'allahum yarshudun, semoga mereka selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini asal daripada ayat tersebut turun karena boleh dikatakan kalau istilah orang sekarang itu keluhan-keluhan ya, yang ada di hati Rasulullah. Cuma Rasulullah itu mengeluh bukan karena menginginkan sesuatu dunianya, tapi semuanya adalah mengeluhkan tentang umat dari semenjak di alam dunia hingga sampai ke akhirat kelak nanti. Selalu umat dan umat, selalu umat dan umat yang dipikirkan oleh Rasulullah, sehingga Allah Ta'ala mendengar keluh kesah itu, maka Allah Ta'ala berfirman dengan ayat yang tersebut. Ya. Jadi pada saat sebelum adanya bulan Ramadan,
Jadi pada waktu itu mungkin Mi'raj ya, Rasulullah Ya, Mi'raj Mi'raj, ya ke ya. langit Iya, ketujuh ya, iya, ketujuh. Pak Kiai. Nah, jadi pada saat itu Rasulullah inginkan para umatnya semua dekat sama Allah. Iya. Jadi Allah memberikan hadiah. Aba-aba istilahnya Jadi kan. itu di bulan Ramadan itu Iya. adalah hadiah gitu ya. Hadiah dari Allah. Mengapa Ramadan itu dikatakan hadiah untuk umat muslim? Memang karena umat muslim ingin dekat kepada Allah. Ada Iya. lagi penjelasan yang lebih membuktikan bahwa memang Ramadan itu adalah bulan suci yang memang hadiah untuk umat muslim. Pak Betul, Kiai. iya. Jadi bulan Ramadan adalah merupakan hadiah yang terbesar ataupun terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalam bulan Ramadan banyak sekali ibadah-ibadah, apakah itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah yang selalu mengangkat harkat dan martabat daripada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di bulan Ramadan adalah diwajibkannya kita berpuasa. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapapun orangnya, laki-laki, perempuan, tua ataupun muda, ya, yang mereka sanggup melaksanakan ibadah puasa karena Allah, semata-mata karena Allah, bukan mengingat yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Niscaya Allah ampuni seluruh dosa kesalahannya. Itu diantaranya. Nah, kemudian banyak lagi ibadah-ibadah yang lain. Diantaranya ialah di bulan Ramadan kita diwajibkannya berpuasa. Ya, dengan berpuasa sebulan penuh, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan satu tempat di dalam surga, yaitu berupa surga. Di dalam surga ada satu pintu yang disebut Babur Rayyan. Pintu Rayyan namanya, itu dikhususkan untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Subhanallah. Pak Kiai, sebelum adanya Ramadan ini kan ada nggak nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW? Bulan Ramadan ini ada nggak semenjak nabi-nabi sebelum Iya. semenjak zamannya Rasulullah SAW? Artinya sebuluman Nabi kita Muhammad lah ya, nabi-nabi sebelumnya dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa. Ada nggak Ramadan ini? Jadi, nah inilah yang dikatakan hadiah terindah atau bahkan hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dari seluruh nabi-nabi ya dan rasul, nabi jumlahnya 124.000 nabi dan rasul jumlahnya 313 rasul. Satu pun mereka tidak ada yang mendapatkan hadiah ya berupa Ramadan terkecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah untuk mengangkat harkat dan martabat dan kemuliaan daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian? Karena betapa cintanya, betapa sayangnya Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Apa saja yang kamu mau, aku selalu berikan untukmu wahai Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak semerta-merta meminta untuk beliau, tapi adalah untuk umat semuanya. Bukan Rasulullah untuk dirinya sendiri ya, iya, Pak Kiai? tidak untuk sendiri, tidak untuk pribadi, bahkan keluarganya pun artinya dipedulikan. Yang dipedulikan hanya umat dan umat dan umat. Hingga sampai di menjelang akhir hayat beliau pun selalu yang ada terucapkan dari mulut beliau, ummati, ummati, ummati. Bahasa kitanya apa? Wahai Jibril, bagaimana umatku nanti? Wahai Jibril, bagaimana umatku nanti? Lalu kata Jibril, wahai Muhammad, umatmu telah dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, Ya. Pak Kiai, di bulan Ramadan ini tentunya orang wajib berpuasa. Iya. Nah, sebelum bulan Ramadan itu terkadang ada umat-umat muslim yang berpuasa juga. Betul. Gitu. Itu puasa apa, Pak Kiai? Jadi kalau Rasulullah itu ya yang paling banyak beliau puasa adalah puasa Sya'ban, bulan Sya'ban. Sebelum Ramadan? Iya, sebelum Ramadan. Itu hampir 1 bulan beliau. Jadi nanti ada itu waktu transisi ya yang diharamkan berpuasa karena tidak boleh umat Nabi Muhammad itu puasa wisal. Arti wisal itu nyambung. Kan hari ini anggap saja tanggal 30 Sya'ban puasa. Besok 1 Ramadan itu haram bagi umat Nabi Muhammad. Jadi harus diputus 1 hari. 1 atau 2 hari gitu ya? Jadi 1 hari atau 2 hari beliau tidak melaksanakan puasa karena menunggu terbitnya 1 Ramadan. Nah, kemudian
banyak lagi sunnah-sunnah Rasul itu yang dilaksanakan berpuasa, diantaranya puasa bulan Rajab, diantaranya puasa bulan Muharram, ya banyak. Nah kemudian juga puasa Senin Kamis, ada juga puasa Nazar, dan juga kebanyakannya puasa itu adalah yang dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad adalah puasa qadaan. Arti qadaan itu adalah membayar puasa yang ketinggalan sebelumnya. Iya. Cuma mereka itu menyamarkan, kadang-kadang puasa mereka itu puasa hari Senin atau puasa hari Kamis, padahal mereka membayar qadaan atau membayar puasa yang ketinggalan. Nah, itu ada juga puasa nisfu, Pak Kiai. Iya. Itu seperti apa itu, Pak Kiai? Nah, Rasulullah mengatakan puasa nisfu itu terjadinya pada tanggal 15 nisfu Sya'ban. Sebelum Ramadan. Nah, puasa nisfu Sya'ban ini Rasulullah mengatakan barang siapa, dengan artinya saja, barang siapa puasa nisfu Sya'ban, maka Allah ampuni dosanya 2 tahun. Setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Itu fadilatnya atau keutamaan kelebihan daripada puasa nisfu Sya'ban. Tapi ada juga pendapat-pendapat ulama yang mereka itu mengatakan itu adalah tidak ada dasarnya. Jadi kesimpulannya, masalah ibadah artinya apakah itu berdasarkan hadis sahih ataupun hadis dhaif. Kalau tujuannya ibadah, maka kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak Kiai. Nah, terus setelah puasa Rajab, puasa nisfu, barulah puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan ini adalah yang diwajibkan oleh para muslim, gitu ya Pak Kiai ya. Baik Pak Kiai, kita istirahat sejenak Pak Kiai. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bulan Ramadan adalah hadiah dari Allah. Setelah jeda pesan berikut ini. Pemirsa Cahaya Ramadan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dengan program Cahaya Ramadan dalam tema bulan Ramadan adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya masih ditemani oleh Kiai Haji Samiun. Ya Pak Kiai, kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait bulan Ramadan adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai, kan memang kita dari tadi membahas hadiah ya, hadiah terindah dari Allah. Nah, bagaimana caranya agar kita umat muslim untuk menjaga, untuk mengistiqomahkan agar hadiah ini tidak begitu saja diabaikan gitu. Seperti apa nih Pak Kiai? Ya. Baik. Dengan demikian Rasulullah memberikan gambaran kepada kita. Apabila akhir Ramadan kata Rasulullah, ya, maka menangislah seluruh malaikat dan juga penjaga aras, malaikat penjaga aras. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah malaikat menangis? Karena musibah bagi umat Nabi Muhammad, musibah bagi umatku. Kenapa? Karena ditinggalkannya oleh Ramadan. Maka dengan demikian, bagaimana agar supaya Ramadan ini bisa tetap bertahan sebagai hadiah dari Allah? Maka jalankanlah apa yang sudah kita jalankan selama di bulan Ramadan, dan jauhilah apa yang sudah kita jauhi di bulan Ramadan, terutama daripada larangan-larangan Allah. Maka dengan demikian, apabila kita dapat menjaga yang demikian itu, maka ampunan Allah selalu menyertai orang-orang yang menjaganya itu atau orang-orang yang berpuasa itu. Karena apabila ini dilanggar ya oleh hamba-hamba Allah atau umatku, maka otomatis hadiah itu akan ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan demikian artinya jadi di akhir daripada Ramadan itu adalah menentukan bahwa Ramadan kita ini mabrur atau tidak. Ya. Dengan
perbuatan kita ataupun tingkah laku kita yang bisa saja membuat Allah Ta'ala itu murka jadinya. Ya, maka bila Allah Ta'ala murka, maka otomatis ampunan, rahmat serta ridhanya dicabut. Maka berarti hadiah tadi adalah otomatis diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seseorang tadi, bukan dari umat Nabi Muhammad secara keseluruhan, tidak. Dari seseorang yang mengabaikan. Gitu ya. Nah, biasanya kan seperti ini Pak Kiai, ada sebagian umat muslim, umat muslim itu terkadang kan berpikir, nggak apa-apa beli bulan Ramadan ini nggak harus puasa terus-terusan kan gitu. Pusing sedikit, aku nggak usah berpuasa. Nanti kan bisa dikodok kan, betul. Seperti itu. Atau hari ini puasa, besok nggak usah dulu deh. Besoknya puasa lagi 2 hari lagi, besoknya lagi enggak lagi gitu. Nah, itu seperti apa itu Pak Kiai? Apakah akan mendapatkan ampunan juga, akan mendapat maghfirah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti itu. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yudhi'u ajra man amila salihah min dzakarin aw unsa." Allah tidak akan menyia-nyiakan, memberikan pahala kepada orang yang beramal saleh daripada laki-laki ataupun perempuan. Artinya seberapa dia banyak melaksanakan taat ibadah, seberapa banyak itulah Allah Ta'ala memberikan pahala. Nah, jadi artinya yang tersisa daripada kewajiban-kewajiban tadi tetap mendapatkan sanksi dari Allah. Kalau pang artinya karena tidak mengerjakan secara keseluruhan, maka mereka tidak mendapat apa-apa. Enggak. Jadi Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan. Jadi seberapapun, makanya di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Seberat debu amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya, maka Allah berikan pahala. Dan ia akan lihat di akhirat kelak nanti. Ya, artinya segitulah. Seberdebu sekalipun kebaikan itu tetap diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Kiai, kita takut ya Pak Kiai, karena kan tadi Pak Kiai bilang bila kita mengabaikan, bila kita menyepelekan gitu ya, hadiah bulan Ramadan ini untuk kita dari Allah, bulan Ramadan ini akan diambil, akan dicabut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu contohnya dicabut itu seperti apa Pak Kiai? Artinya dicabut tadi, maka kita tidak mendapatkan apa yang sudah dijanjikan Allah berupa rahmat, ampunan serta ridhonya dari Allah. Nah itu. Jadi artinya kita kembali seperti orang yang bangkrut jadinya. Kita tadinya diharapkan jadi mendapat keuntungan, ternyata keuntungan kita dirampok oleh orang lain kan gitu. Habis. Jadi artinya kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, ternyata kita tidak mendapatkan pahala apapun dari Allah. Kenapa? Kesalahan kita tadi. Karena kita tidak bisa menjaga, ya. Karena hadiah itu kan bukan untuk artinya temporer saja, terus menerus. Ya contohnya mungkin seperti kota-kota yang mendapatkan hadiah dari pemerintah umpamanya, seperti apa yang biasanya kota-kota dapatkan itu apa? Ya, Adipura umpamanya kan. Nah, ini kan harus dijaga terus. Kalau tidak dijaga, tidak bisa menjaga, artinya keindahan kota itu otomatis tahun depan nggak dapat lagi. Kan begitu? Iya, ibaratnya seperti itu. Nah, istilahnya demikian juga. Ya kali ini kan istilahnya, kalau Adipura kan itu kan periode per tahun. Kalau ini kan selamanya kita tidak dapat lagi. Terkecuali kita bertobat, kembali ke jalan yang benar, menyesal dan tidak melakukan kesalahan lagi. Baru dikembalikan Allah. Insya Allah dikembalikan. Allah, gitu ya, nah itu. Karena Allah Ta'ala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat menyukai orang yang bertobat dan sangat menyukai orang yang selalu mensucikan dirinya. Amin ya Allah, Masya Allah. Ramadan adalah hadiah terindah dari Allah. Jadi di sini ya, yang tercantum kenapa disebut hadiah yang terindah dari Allah? Karena di dalam Ramadan ini banyak sekali mengandung pola-pola ibadah yang sangat menguntungkan kepada umat Nabi Muhammad. Di antaranya kita diwajibkan oleh Allah berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih."
Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata mengharap ridhanya Allah, niscaya diampuni oleh Allah akan seluruh dosa kesalahannya. Satu. Yang kedua, disunahkannya salat tarawih. Nah, Rasulullah mengatakan barang siapa ya salat tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu ada kalanya 29, ada kalanya 30. Maka Allah berikan pahala sama dengan 1000 kali haji dan umrah yang mabrur. Masya Allah. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, bagaimana Pak Kiai? Kalau kita seorang wanita, ini kan kita tidak bisa sholat tarawih full 1 bulan, karena kita datang istilahnya apa? Sahabat kita yang tidak bisa ditawar-menawar, seperti men semuanya. Nah, maka dengan niat ditulis oleh Allah Ta'ala sesuai dengan niatnya. Jadi kalau niatnya dari awal Ramadan, aku ingin tarawih sebulanan, tiba-tiba dia berhalangan haid atau sebagainya, ya, maka dia tetap dicatat sebagai orang yang melaksanakan ibadah tarawih 1 bulan penuh. Karena Allah sudah mencatat duluan niat Karena kita, di dalam hadis Rasul ya, mengatakan innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu dicatat oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kadar niatnya. Nah, kemudian yang ketiga, disunahkannya qiyamul lail. Arti qiyamul lail itu adalah melaksanakan berbagai macam ibadah selama di bulan Ramadan. Ada kalanya kita sholat tahajud, ada kalanya kita sholat tasbih, ada kalanya kita baca Al-Quran, dan amaliyah-amaliyah lainnya. Dan semuanya itu adalah merupakan peningkatan daripada kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita memperoleh pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Karena apa? Ibadah kita di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan, yang tadinya 110 menjadi 1700. Nah, ini adalah merupakan apa namanya? Kegembiraan Rasulullah karena tibanya bulan Ramadan, sehingga Rasulullah membuat suatu istilah bahasa orang sekarang terobosan, ya. Nah, pemikiran-pemikiran, sehingga semuanya itu dipintakan kepada Allah agar supaya direstui. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, karena ada yang mengatakan Nabi Muhammad adalah, artinya bahasa orang sekarang itu ngiyel gitu kan, terlalu banyak, artinya apa namanya, pekerjaan kan gitu. Ini jangan-jangan pekerjaan Muhammad saja, atau jangan-jangan buatan Muhammad saja. Maka Allah Ta'ala apa namanya menegaskan dalam firman-Nya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad tidak berbicara asal bicara, terkecuali berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian nanti masih ada lagi sambungannya, karena di sini ada 9 macam, ya. Nah, ini tadi sudah yang keberapa nih, Pak? Ya, sudah yang ketiga baru. Boleh dilanjutkan lagi, Pak Kiai, yang keempat. Kemudian yang keempat, diturunkannya Al-Quran, ya, di bulan Ramadan. Nah, ini juga adalah untuk apa namanya menambah nilai kebaikan, pahala ibadah daripada hambanya, hamba Allah, yaitu umat Nabi Muhammad. Karena apa? Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan kepada 4 golongan. Antara lain tahlil Quran. Ialah orang yang selalu membaca Al-Quran. Ada yang mentafsirkan fi syahri Ramadan, ada yang mentafsirkan fi kulli waqti wahin, tiap-tiap saat. Kapan saja dia baca Al-Quran, tetap dirindukan oleh surga. Tapi yang kebanyakan yang mentafsirkan adalah orang yang selalu banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pastinya pahalanya di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran adalah dilipat gandakan oleh Allah. Dari kemarin mungkin ada yang menyampaikan sudah, 1 huruf kita baca adalah pahalanya 700 kali lipat. Ya. 700 kali lipat, ya, Pak Kiai. Nah, itu 1 huruf. Kalau kita baca satu khatam, subhanallah. Subhanallah, Pak Kiai. Insya Allah kaya kita di akhirat, betul. Ya, Pak Kiai. Nah, tapi artinya kita sebagai orang yang beriman, kita belum cukup. Karena di akhirat itu adalah kita tidak ada lagi artinya waktu untuk memperbanyak amal ibadah kita, hanya menikmati dan menikmati, hanya menggunakan dan menggunakan. Nah, kemudian yang kelima, diturunkannya Lailatul Qadar. Dan ibadah kita di malam Lailatul Qadar itu adalah dilipat gandakan sama dengan pahala 1000 bulan, atau kurang lebih 83 tahun ibadah kita. Itu apa itu 83 tahun? Pahalanya. Pahala kita ibadah. Sedangkan umur kita umpamanya sekarang umur kita 50 tahun. Apakah kita sanggup? Apakah kita sampai? Jadi melebihi umur kita. Tutup usia umur para umat, ya, Pak Kiai, ya. Nah, itu. Ya Allah, subhanallah. Dan itu terjadinya kapan? Para ulama-ulama kita terdahulu adalah yang sudah berpengalaman. Itu terjadinya dari 10 akhir. Maka dari itu Rasulullah bersabda, taharrau fi ashr awakhir min syahri Ramadan. Berjaga-jagalah, bersiap-siaplah 10 akhir daripada bulan Ramadan. Artinya apa yang kita jaga? Waktu kita,
Apa yang kita siapkan? Fisik kita. Apa yang kita kerjakan adalah segala bentuk ibadah kita. Di antaranya adalah sholat sunat-sunat yang disunahkan oleh Rasulullah. Kemudian yang keenam, diwajibkannya kita membayar zakat ketika Ramadan tiba. Jadi membayar zakat itu boleh di awal Ramadan, boleh di pertengahan Ramadan, dan boleh di akhir Ramadan. Nah, kita masalah zakat nih Pak Kiai, Ya. kan tahun sekarang nih bingung nih. Ya. Minyak kurang nih. Iya. Ya kan? Betul. Jadi gimana? Kalau bayar zakat itu sembako aja atau uang aja gitu Pak Kiai. Soalnya Betul. kalau untuk sembako sepertinya agak sulit nih mencari ini ya Pak Kiai. Nah, lagi ini kan apa namanya? Masalah sembako banyak di ini ya Pak Kiai, banyak yang belum penuh. Betul, belum utuh betul. sekarang ya. Jadi dengan cara kita membayar zakat itu ada dua versi ya. Nah, yang paling afdal itu adalah kita membayar zakat dengan apa yang kita makan. Kalau kita makan beras, artinya nasi, maka kita bayar zakat dengan beras ataupun nasi, ya kan? Nah, atau kita makan jagung, maka jagung. Maka kita makan gandum atau maka gandum. Namun, ya kan, untuk memudahkan, maka sepakat para ulama-ulama kita untuk memudahkan ialah kita membawa kepada muzaki, ya, orang yang akan menerima zakat itu dengan uang sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan oleh pemerintah masing-masing daerah. Jadi Mungkin uang cash uang ya, Pak cash. Kiai. Nah, jadi bagi badan amilin atau yang menerima zakat itu menyediakan apa yang dia makan. Kalau dia makan beras, maka sediakan beras. Jadi yang abdalnya kita datang ke sana bawa uang, kita beli dulu beras itu, kemudian kita niati, maka kita serahkan beras itu kepada yang menerima zakat itu atau badan amilin. Pak Kiai, boleh syarat-syarat yang menerima zakat Pak Kiai? Ya, seperti apa sih Pak Kiai? Jadi syarat-syarat orang yang menerima zakat itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan ada 8 golongan ya. Di antaranya adalah fakir miskin. Fakir, miskin, fakir satu. Fakir miskin itu yang seperti apa Pak Kiai? Nah, kalau fakir itu ya istilah bahasa umumnya itu ya dicari sehari hanya dimakan setengah hari. Oh, ya yang memang tidak mampu Iya, betul. makan setiap hari gitu. Enggak cukup. Dicari sehari dimakan setengah hari. Misalkan nih kita makan kan sehari bisa 3 kali. Iya. Nah, kalau Penghasilan kita cuma 50 apa? Sedangkan kebutuhan kita umpamanya biaya 100.000 satu hari. Iya. Sedangkan kita penghasilan cuma 50.000. Oh, Itu fakir. fakir ya, Pak Nah, Kiai, ya, berarti. nah kalau miskin artinya dicari sehari cukup sehari. Gitu. Nah, dicari sehari cukup sehari. Nah, kemudian lagi fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, maka dari itu ya seperti orang yang artinya berperang, mereka kekurangan bekal, atau diantara ya kebanyakannya itulah artinya termasuk di situ para guru-guru, artinya yang berjuang, mereka itu mah menyebarluaskan syiar agama. itu ya boleh kan? kita boleh serahkan kita zakat kasih kepada beliau-beliau itu ya Pak Kiai. karena termasuk di situ adalah fisabilillah. Nah. Apa itu? Prajurit Allah ya. Orang yang berjuang di jalan Allah, Berjuang di ya jalan kan, Allah. yang mereka itu betul-betul membutuhkan, ya. Nah, kemudian diantaranya lagi lah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah termasuk pelajar-pelajar atau orang yang putus perjalanan. Maksudnya putus perjalanan? Maksudnya kan begini, dia dari Bontang umpamanya kan, sesampainya di Balikpapan, ternyata dia kehabisan bekal. Oh. Nah, itu Musafir. musafir. Oh, seperti itu. Nah, diantaranya lagi adalah mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, yang masih diberikan artinya dilunaki hatinya, diberikan artinya bantuan-bantuan agar mereka supaya merasa Islam itu betul-betul peduli. Nah, mu'alaf Pak Kiai, mu'alaf. Seandainya mu'alaf itu kaya raya, boleh Tetap, kita zakat? tetap. Oh, jadi zakat itu tidak hanya untuk orang fakir miskin saja? Iya. Oh, Ya. tapi kalau misalkan dia di jalan Allah, Ya, dan mu'alaf tadi yang Iya, betul. Pak Kiai bilang, boleh kita boleh. zakati ya Pak Kiai? Tetap. Nah, itu jadi seperti artinya itu. mu'alaf itu bahasa kitanya apa, orang yang masih dilunaki hatinya. Artinya supaya mereka ini betul-betul merasa Islam itu betul-betul apa namanya dambaannya gitu nah. Nah, kan gitu. Kita meyakinkan itu ya kan. sang mu'alaf itu agar dia yakin di jalan Allah. Nah, gitu, kemudian ya. diantaranya lagi adalah amilin. Amilin itu orang yang ditugaskan oleh pemerintah mungkin atau lingkungan mungkin atau lembaga-lembaga untuk menerima zakat tersebut. Nanti setelah terkumpul maka mereka bagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi istilahnya ini kalau istilah bahasa orang sekarang tuh penadahnya lah ya, Penadahnya penampung. ya. Nah, pengumpulnya. Nanti mereka yang bertugas. Dan mereka itu juga dapat hak.
dapat hak juga dapat ya, hak. Pak Kiai. Nah itu ya. Ya, Pak Oke. Kiai, kita lanjutkan Oke. sejenak, kita istirahat ya Pak Kiai Oke. ya. Baiklah pemirsa, pembahasan kita semakin menarik saja ini ya. Saya bersama Pak Kiai Haji Samiun. Nah pemirsa, untuk melanjutkannya kita tunggu jeda pesan berikut ini. Ya pemirsa Cahaya Ramadan, kembali lagi bersama saya Alkena Subli dan tentunya masih bersama Pak Kiai Haji Samiun dalam pembahasan bulan Ramadan adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak Kiai, tadi kita pembahasannya sampai di zakat Pak Kiai. Iya. Tadi yang menerima zakat itu sudah ada beberapa yang disebutkan Pak Kiai ya. Nah, termasuk adalah mualaf. Betul. Ya, mualaf tadi berhak menerima zakat ya, Pak Kiai ya. Setelah mualaf, Pak Kiai apa? Amilin. Amilin. Amilin itu orang yang bertugas, ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Jadi mereka juga dapat hak di situ. Amilin itu apa? Petugas. Petugasnya Petugasnya. ya, yang membagi-bagikan Ya, itu. nah itu dapat sama. Dapat Kan juga gitu. sama. Jadi artinya walaupun dia, tapi kan dia orang kaya. Ini tergantung. Walaupun dia orang kaya, kalau dia masih membutuhkan, kenapa tidak? Iya, betul. Tapi kebanyakannya kalau orang kaya itu jadi petugas amilin, mereka diserahkan kembali kepada yang berhak menerimanya. Itu pribadi mereka masing-masing. Tapi dia tetap, seandainya dia mengambil boleh. Karena itu tugasnya. Itu Jadi, haknya. ya, jadi bukan artinya kemampuan ataupun kehidupannya yang dikasih, tapi adalah tugasnya. Nah itu, ya kan? Nah itu mungkin ya istilahnya, contohnya seperti seorang guru umpamanya, ya kan? Mereka yang punya pesantren, ya kan? Mereka yang punya sekolahan, ya kan? Berarti orang kaya kan? Tapi mereka ngajar di situ. Akhirnya panitia ini tetap memberikan honor kepada mereka. Bagaimana? Boleh nggak mereka? Ya boleh. Nah, tapi kebanyakannya honor itu mereka kembalikan kepada yang lebih berhak lagi menerima, kan begitu. Jadi adalah petugasnya ya, Pak Kiai ya. Ya. Oh, rekop itu budak. Oh, budak. Ya, budak itu yang tahu. tawanan-tawanan, ya. Nah, wafir rekop kan itu. Nah, jadi itu budak tawanan, maksudnya budak tawanan itu kan orang yang ada yang tawanan perang, ada yang mereka itu istilahnya apa namanya? Kalau di zaman sekarang apa itu Pak Kiai? Seperti ART? Nah, ini yang seperti apa namanya? Misalnya pengungsi itu kan? Oh, pengungsi. Nah, itu pengungsi kalau sekarang kan pengungsi. Pembantu rumah tangga? Pembantu rumah tangga boleh kita kasih, boleh, ya? Karena mereka itu termasuk orang yang miskin kan? Yang karena butuhkan. Karena kadang-kadang gajinya 1,5 juta itu nggak cukup. Iya, betul. Nah ya kan? Nah jadi rekap itu adalah budak ya. Nah makanya di situ artinya dan termasuk anak-anak yatim, kebanyakan anak yatim piatu ya kan. Nah karena mereka itu walaupun artinya mereka ada keluarga yang mampu, tapi mereka butuh kasih sayang, butuh lebihan daripada itu. Karena kadang-kadang keluarga itu tidak bisa memberikan apa yang mereka mau. Maka dari situ kita boleh termasuk tadi di Ibnu Sabil tadi ya. Nah, jadi yang terakhir riqab yaitu budak ataupun tawanan-tawanan perang ataupun ya sekarang tuh ya pengungsi-pengungsi lah yang banyak kan. Ya. Nah, karena mereka itu bagaimanapun tadinya orang kaya, tapi karena mereka ini terdesak oleh keadaan, terjepit oleh keadaan, mereka jadi susah. Nah, kan makanya wajib kita berikan kepada mereka. Nah, Pak Kiai tadi sampai di zakat ya Pak Kiai. Ya, boleh dilanjutkan yang ketujuh Pak Kiai? Iya. Ya. Nah, kemungkinan masih ya, ini tentang fadilat orang membayar zakat ya. Masih zakat ya Pak Kiai? Ya, masih zakat ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, man a'ta sadaqatal fitri kana lahu asyarata asya. Siapa yang membayar zakat fitrah. Nah, ini keutamaannya. Nah, inilah disebut Ramadan itu adalah hadiah yang terindah dari Allah ya kan. Kenapa? Di dalam Ramadan ini berbagai macam rangkaian ibadah yang selalu adalah untuk mengangkat harkat dan martabat dan kemuliaan daripada hambanya kan gitu ya. Ini tidak terlepas daripada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, jadi kata Rasulullah, barang siapa membayar zakat, maka Allah berikan keutamaan 10 perkara. 10 macam kelebihan orang yang berzakat. Yang pertama, yutahiru jasadahu. Ya. Minadunub. Allah bersihkan seluruh tubuhnya daripada dosa. Nah, ini orang yang berzakat. Jadi seperti kita mandi bersih jadinya. Dengan kita membayar zakat satu gantang fitrah atau sejumlah uang yang sudah ditentukan oleh lembaga masing-masing atau oleh pemerintah daerah masing-masing, anggap aja 45.000 umpamanya kan, atau 60.000 umpamanya, atau masing-masing lah ya, sesuai dengan keputusan daerah masing-masing. Nah, itu maka Allah Ta'ala bersihkan seluruh tubuhnya daripada dosa. Kita membayar zakat itu pembayar zakat secara otomatis Allah telah membersihkan tubuh kita seperti bayi yang baru lahir lagi. Amin ya Allah. Nah, kemudian yang kedua, yu'tiku minan nar. Dengan membayar zakat segitu tadi, Allah merdekakan, Allah bebaskan daripada api neraka. Ya, artinya makanya dari ini kalau orang-orang kita dulu itu ya, kalau pakaian baru itu kan kayaknya nomor sekian ya. Yang diutamakan tuh begitu masuk Ramadan, yang diutamakan adalah untuk persiapan membayar zakat fitrah. Kan gitu. Mungkin kalau orang di kampung itu dulu kan beras. Jadi mereka sudah menyiapkan beras untuk zakat fitrah. Zakat 10 orang. Nah, cukup 10. Artinya orang 10 itu sudah. Jadi siap sudah. Adapun untuk makan sahur, untuk buka puasa, mereka seadanya aja. Kenapa? Fadilatnya ini yang diambil. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yasiru shaumuhu maqbulan. Jadilah puasanya diterima. Walaupun puasanya ini istilahnya nggak jelas kan gitu. Mungkin berbohongnya istilahnya tidak sholat, tidak apa, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan puasanya. Nah, kemudian yang keempat, ya, yastaujibul jannah. Dengan membayar zakat tadi adalah jaminannya adalah surga. Nah, itu. Ya. Itu sudah otomatis. Sudah otomatis ini dari Allah ya. Nah, yang kelima, yakhruju min qabrihi aminan. Keluar nanti dari alam kubur menuju kepada mahsyar untuk persidangan terakhir, maka aman, tidak ada, pertanyaan tidak ada, artinya hisab lagi. Nah, itu ya. Kemudian yang keenam, yaqbalu ma amila minal khairati fi tilka sanah. Seluruh amal ibadahnya, amal kebaikannya pada itu tahun diterima. Jadi dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ya. Kemudian Ramadan sampai tahun Ramadan akan datang. Seluruh amal kebaikannya diterima Allah Ta'ala. Satu tahun. Ya. Coba bayangkan. Nah, ini hanya membayar satu gantang fitrah. Jadi artinya yang lebih baik itu kalau kita makan beras yang nilainya beras dolok, umpamanya kan, yang paling murah lah ya. Nah, alangkah baiknya kalau kita membayar zakat fitrah itu sekali-sekali itu untuk beras yang lebih mahal. Jadi jangan kita mencari yang termurah. Nah, kadang-kadang orang itu kan salah perhitungan. Beli pakaian yang diutamakan, bisa saja harga yang 100, 200 bahkan 500.000. Tapi zakat fitrah kadang-kadang yang murah kan gitu. Iya, nah, jadi tidak ya sesuai kan? dengan tidak sesuai. Oke. Yang ke-7, tajibu lau syafa'ati yaumil qiyamah. Wajib mendapatkan pertolonganku kata Rasulullah pada hari kiamat nanti. Jadi tidak ada kecuali. Jadi Rasulullah sendiri yang menyebut, Rasulullah sendiri yang datang. Nah, kemudian yang ke-8, yamuru ala sirati kal barqil khatib. Melewati siratal mustaqim melewati siratal mustaqim nanti secepat kilat, sekejap mata sampai. Sedangkan perjalanan siratal mustaqim itu adalah memakan waktu 2.500 tahun. 500 tahun mendatar, 500 tahun naik, 500 tahun mendatar, 500 turun, 500 mendatar baru sampai ke. Oh, jadi siratal mustaqim itu tidak lurus gitu bagai jadi berkelok-kelok juga, subhanallah. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi, dengan membayar zakat, maka dia sekejap mata sampai sudah. Nah, itu ya. Nah, ini hikmahnya. Jadi maka dari itu Rasulullah mensunahkan membayar zakat itu boleh di awal Ramadan. Oh, boleh di begitu awal hari Ramadan. ini masuk umpamanya kan atau gimana, ya kan? Maka langsung dia bayar zakat boleh sudah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak Kiai kalau seandainya orang yang membayar zakat ini 2-3 hari puasa dia meninggal dunia? Ya kan kita? Maka tetap diberikan pahala sebagai pahala ibadah sunnah. Jadi nggak sia-sia, ya kan? Nah, kemudian yang ke-9, ya. Yarjihu mizanahu minal hasanat. Allah beratkan timbangan kebaikannya. Diberatkan timbangan kebaikan dengan membayar zakat satu gantang fitrah tadi. Yang terakhir, yang ke-10, fadilat orang yang membayar zakat fitrah, yamhullahu ta'ala ismahu min diwanil asqiyah. Allah hapuskan namanya daripada catatan-catatan orang yang celaka.
Artinya jadi orang baik sudah. Jadi gini Pak Kiai ya, tadi yang terakhir nih Pak Kiai, Ya. Allah hapuskan tindakan-tindakan kejahatannya. Iya. Itu selama 1 tahun. Iya. Selama Bukan 1 tahun. seterusnya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Nah Pak Kiai, kalau misalkan namanya cobaan hidup ya pasti ada bisikan-bisikan syaitonir rajim. Itu dia berbuat dosa lagi. Seperti apa itu Pak Kiai? Nanti ketika menjelang akhir hayatnya akan dibukakan oleh Allah pintu taubat. Dia akan bertobat kepada Allah. Itu pasti akan taubat karena pasti dia akan tadi taubat. sudah melakukan suatu kebaikan tadi. Sejenis membayar zakat ada fitrah. hitungannya Iya, betul. dari Allah ya Pak Kiai ya. Iya. Subhanallah, Masya Allah. Pak Kiai bisa dilanjutkan lagi yang ketujuh Pak Kiai. Yang ketujuh, di bulan Ramadan kenapa disebut Ramadan adalah hadiah terindah, ya kan? Makanya dari itu disunahkan makan sahur. Nah kan di situ. Ya kan? Sahur. Artinya kenapa? Ini adalah merupakan suatu artinya pola pikir daripada Rasulullah agar supaya umat ini selalu mendapatkan pahala dan pahala, kebaikan dan kebaikan. Makanya dari itu Rasulullah mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Makanlah kamu sahur, maka makan sahur itu adalah barokah. Jadi makan sahur aja dapat barokah, dapat pahala. Kenapa mengamalkan sunnahnya Rasul? Jadi rugilah bagi umat Muslim yang melakukan puasa di Ramadan tidak sahur ya. Betul. Rugi sekali ya. Nah, kemudian yang kedelapan ya, diberikan pahala orang yang membukakan, ya kan, sama dengan orang yang berpuasa. Nah, yang memberikan buka puasa. Iya, umpamanya kita anggap aja lah ya, memberikan kurma 1 biji aja, ya kan, bisanya cuma segitu. Nah, kemudian segelas air, maka Allah berikan pahala kepada orang yang membukakan tadi, ya, apabila tiba waktu berbuka puasa sama dengan orang yang puasa itu pahalanya. Bayangkan. Nah, lalu pertanyaannya mungkin ada di sini, bagaimana Pak Ustadz kalau yang membukakan nggak puasa? Ya tetap puasa mereka ada sanksi dari Allah, adapun kebaikan mereka membukakan tetap diberikan pahala. Jadi nanti lalu ditimbang amal baik amal buruknya ketika dia menghadap Allah. Seberapa banyak amal baiknya, seberapa banyak amal buruknya. Kalau memang amal baiknya tidak menutupi, maka dia akan mendapat ya siksa dari Allah. Tapi kalau amal baiknya menutupi, walaupun hanya 1 biji sawi lebih berat daripada amal buruknya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Yang terakhir, ya kan? Nah, yang ke-9 ya, ditutup dengan Idul Fitri. Nah, itu Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari raya besar umat Islam. Nah, itu ya, hari besar Islam. Maka dengan demikian, ya kan? Rasulullah SAW mengatakan seperti apa yang sudah disampaikan tadi, jagalah olehmu ya puasa kamu ketika tiba Idul Fitri. Kenapa? Ketika Idul Fitri itu para setan dan orang-orang yang sepakat dengan perbuatan setan itu dia turun ke dunia dan mengadakan sidang sebelumnya. Kata iblis dan setan, wahai Tuhan, bagaimana kita ini? Karena umat Nabi Muhammad hari ini sudah mendapatkan kepastian dari Allah, diampuni oleh Allah seluruh dosa-dosanya. Bagaimana kita ini? Jadi kata iblis, wahai, artinya prajurit-prajurit, turunlah kamu ke bumi, ya kan? Ganggulah mereka dengan cara ya berikan makanan yang lezat-lezat, yang enak-enak, agar supaya mereka nanti lupa kewajiban-kewajiban yang lain. Makanya kebanyakan orang itu ya kalau hari raya itu kesana kemari bersilaturahmi, apa ucapannya minal aidin wal faidin, azan berkumandang, mereka santai aja lagi. Lupa karena lupa sholat. Karena keenakan tadi, ya kan? Nah itu. Nah kemudian lagi ya, dan siapkanlah minum-minuman keras agar mereka itu nanti ya ketika hari raya itu mereka adalah asik minum-minum keras, minum-minum keras, akhirnya mereka lupa kepada Allah, mabuk artinya. Nah, lalu melakukan maksiat dan sebagainya, ya kan? Jadi walaupun kita sudah ada di dalam bulan Idul Fitri, tetap juga waspada, tetap juga tidak berlebih-lebihan ya Pak Kiai ya. Betul. Nah itu. Maka dengan demikian Rasulullah mengingatkan kepada kita ketika hari raya itu apa? Ijtahidu yaumal fitri fis sadaqah.
bersungguh-sungguhlah oleh kamu pada hari raya itu dengan banyak bersedekah. Nah, makanya biasanya orang-orang yang punya kelebihan itu apa? Menyiapkan uang recehan mungkin 2 ribuan, 5 ribuan, untuk atau yang hadiah lain ya, sebagainya. iya. Jadi ada tamu-tamu Bersedekah. yang dianggap perlu, ya mereka hadiah kan. Itu kan istilahnya kan, Untuk itu sunnah membersihkan Rasul, lagi, iya. ya kan. Tapi ada orang ngapain bagi-bagi uang segala, ya kan. Coba sumbangkan ke apa namanya? Lembaga tahfiz Quran, ke masjid atau apa kan gitu. Mereka sudah. Ya kan. Nah, Mungkin kemudian dengan zakat tadi ya Pak. iya, apakah itu zakat ataupun sedekah sunat. Nah, wa amal khair wal birri, dan amal kebaikan-kebaikan dan ketaatan disuruh hari raya itu. Makanya kita disuruh memperbanyak apa namanya silaturahmi, takbiran, ya. Nah, minas sholati diantaranya sholat jangan lupa, ya kan yang kita. wajib ya, Pak, Nah, sholat wajib, ya kan. Wa zakat, nah membagi-bagi zakat atau membayar zakat. Wa tasbih dan bertasbih, wa tahlil dan bertahlil, ya takbiran, kan gitu. Nah, fa innahul yawmal ladzi, maka sesungguhnya hari ini kata Rasulullah, yaghfirullahu taala fihi dzunubakum, mengampuni oleh Allah taala akan seluruh dosa-dosa kamu. Kalimat seluruh itu dosa kecil ataupun dosa besar. Nah, wa yastajibu doakum, dan Allah kabulkan semua doa permohonan kamu. Makanya biasanya kita kan begini, kalau kita silaturahmi itu apa? Ya kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, doakan kamilah, mudahan. Nah, kan gitu biasanya kan, karena doa kita selalu dijabah. Nah, wayanduru ilaikum birrahmah, dan Allah pandang akan kamu dengan pandangan kasih sayang. Alhamdulillah. Amin, Pak Kiai. Kita sudah banyak mengambil ilmu. Alhamdulillah. Dalam bulan Ramadan ini kita akan, insya Allah kita akan melakukan apa yang sudah ada yang di dalam Al-Quran itu, insya Allah kita akan lakukan. Amin, amin, semua. ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Kiai, Alhamdulillah. sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama TVRI Kaltim. Sehat selalu ya Pak Amin, Kiai ya. amin, alhamdulillah. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, marilah kita semua selalu beristiqomah dalam melakukan ibadah kita tentunya di bulan suci Ramadan ini, dan tetap selalu menjaga kesehatan agar puasa kita selalu dipeliharakan oleh Allah Subhanahu Amin ya wa Rabbal Ta'ala. Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirnya saya Fevi Subri beserta kerabat kerja yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.